Ya, pemirsa, setelah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Namun penyidik tidak memberikan keterangan apapun usai penggeledahan. Sebelum masuk ke kantor KKP, tim penyidik sempat tertahan oleh petugas keamanan karena harus menunggu instruksi pimpinan terkait. Salah satu penyidik terlihat membawa map berisi sejumlah berkas dengan logo KPK. Penggeledahan pun berlangsung selama beberapa jam, termasuk ruang kerja Edi Prabowo. Setelah selesai, tim penyidik keluar tanpa memberikan keterangan apapun. Tim penyidik KPK juga menggeledah rumah dinas Edi Prabowo di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan. Sebelum menggeledah, tim penyidik sempat menunjukkan sejumlah dokumen ke penjaga rumah dinas. Tidak sampai 1 jam, penyidik keluar dari rumah dinas tanpa memberikan keterangan. Pemirsa, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK diduga terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Edi Prabowo ditangkap bersama 16 orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu dini hari pukul 12:30 pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Edi Prabowo dan istri ditangkap bersama 15 orang lainnya. Di antaranya beberapa pejabat di lingkungan KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap karena diduga terkait proses penetapan calon eksportir benih lobster yang sebelumnya sempat menuai polemik. KPK telah mengamankan sejumlah pihak pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di beberapa lokasi, di antaranya adalah Jakarta dan Depok, Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Jumlah yang diamankan oleh petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta dengan istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta. Turut diamankan sejumlah barang, di antaranya adalah kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim penyelidik KPK. Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster. Dan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1 kali 24 jam. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa ke gedung KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah konsisten dalam setiap upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan Presiden menanggapi penangkapan Menteri Kelautan Edi Prabowo. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, pemirsa, Partai Gerindra menghormati proses hukum yang tengah menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Pengurus Partai Gerindra sudah melaporkan penangkapan Edi Prabowo ke Ketua Umum Prabowo Subianto. Menteri Edi Prabowo tersandung kasus hukum. Edi diciduk KPK di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerja dari Amerika Serikat Rabu dini hari. Diduga Edi ditangkap KPK lantaran terseret kasus ekspor benih lobster. Terkait hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra menegaskan akan menghormati setiap proses hukum yang berlaku. Kalau saya sudah sebelum berangkat ke Amerika lah, 2 hari sebelum berangkat. Kapan itu, Bang? Mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau 12 hari yang lalu, saya lupa. Enggak, dia cuma anu aja,
bilang pamit aja mau ke Amerika. Kita belum memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum mendapat keterangan resmi dari KPK. Demikian. Selaku mitra Kementerian Kelautan, anggota Komisi 4 fraksi PKS, Johan Rosihan berharap masyarakat khususnya pelaku usaha lobster tetap tenang pasca penangkapan Menteri Edi. Kami atas nama Komisi 4 tentu sebagai mitra mengucapkan berbelasungkawa. Ya mudah-mudahan Pak Menteri, Pak Edi Prabowo sabar atas musibah ini dan mudah-mudahan apa yang disangkakan kepada beliau itu bisa kemudian diuraikan secara gamblang sehingga kami berharap persoalan ini bisa terang benderang di masyarakat sehingga masyarakat pun kemudian tenang dalam berusaha terutama dalam soal lobster ini. Sejak dibuka pertengahan bulan Juli silam, kebijakan ekspor benur lobster memang kerap menyita perhatian. Meski pro kontra berdatangan, Menteri Edi bersikeras melanjutkan kebijakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga terkait monopoli ekspor benih lobster atau benur. Dugaan monopoli ekspor benur sudah dipantau Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pusaran monopoli ekspor bibit lobster atau benur menjerat pejabat. Izin ekspor benih lobster mulai polemik karena diduga menjadi proyek sejumlah oknum politikus. Selain itu, izin ini dikhawatirkan membahayakan populasi lobster di tanah air. Namun tudingan itu dibantah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi menegaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui verifikasi dan penyaringan yang melibatkan banyak pihak di internal Kementerian KKP termasuk inspektorat yang mengawasi. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan pada perusahaan tertentu. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri, tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut persyaratan ekspor benih lobster harus merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepas liaran lobster sebanyak 2% dari hasil budidaya. Sementara terkait kekhawatiran akan populasi lobster, Edi menegaskan bahwa 1 ekor lobster bisa bertelur hingga 1 juta butir, sehingga kepunahan masih bisa dicegah. Selain itu, dibukanya ekspor benih lobster bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Namun keputusan Edi mendapat kritikan dari sejumlah pihak termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat Susi menjabat, ekspor benih lobster dilarang keras dan tertuang dalam Permen KKP Nomor 56 Tahun 2016. Alasan pelarangan adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, untuk menjaga populasi lobster di laut Indonesia agar tidak langka. Tim Liputan iNews melaporkan.